Anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi kamu dengan berkat berlimpah dan menjadikan saluran berkat bagi orang-orang lain. Pada hari ini, Kamis 10 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berikan kepada kami hati yang terus tertuju kepadamu. Mampukan kami menjalani hari ini dengan kekuatan Roh Tuhan, sehingga hidup kami diberkati Tuhan. Tolong kami saat mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Tawarik 15 ayat 8 dan 9. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai Bait Suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Berani memutus rantai dosa adalah judul renungan hari ini. Ayat penekanannya pada ayat 8 berkata, ketika Asa mendengar nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai Bait Suci Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang Maha Kudus tidak dapat hadir dalam kehidupan manusia yang berdosa. Karena itulah, ketika Asa mendengar nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded, sehingga Asa segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, serta dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Bahkan dia juga membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai Bait Suci Tuhan. Itulah yang dilakukan Asa dalam memutuskan rantai dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Alkitab mengatakan bahwa ia menguatkan hatinya. Asa tahu bahwa dengan berbuat demikian, banyak hal yang akan ia hadapi dari bangsanya. Asa tidak peduli untuk takut dibenci, juga tidak khawatir dimusuhi, dan Asa pun tidak kecewa bila karena itu dia dijauhi oleh bangsanya. Bagi Asa, yang penting dia dapat menyenangkan hati Tuhan Allah yang ia sembah. Sikap Asa yang demikian seharusnya juga kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita tidak berbuat seperti Asa, tapi prinsip berani memutus rantai dosa
harus menjadi komitmen kita. Hal itu dapat kita lakukan dengan tidak melakukan korupsi, manipulasi, penyelewengan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita juga harus berani berkata tidak pada perbuatan asusila yang ada, baik itu berupa perselingkuhan, perzinahan, seks bebas, dan lain sebagainya. Kita juga harus memutuskan rantai dosa pada narkoba, minuman keras, rokok, dan yang dapat merusak tubuh bahkan jiwa kita. Pendek kata, dalam semua hal yang berkaitan dengan dosa, kita harus berani memutuskan mata rantainya, sehingga dengan demikian hidup kita kudus di hadapannya. Sebuah penegasan, kita harus berani memutuskan mata rantai dosa yang membelenggu hidup kita. Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami dengan kuasa-Mu untuk memutuskan mata rantai dosa dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkatinya, demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.